Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap jamaah mushallah Nurul Iman yang mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Ta'ala. Orang-orang tua kita juga alhamdulillah masih bersama-sama kita, ikut mendoakan kita, duduk bersama-sama di musholla ini dalam keadaan iman dan Islam. Kemudian setelah melakukan kewajiban salat maghrib, alhamdulillah kita sudah selesai dan insyaallah kita akan kembali duduk di majelis taklim rutinan kita setiap Rabu malam Kamis. Insyaallah kita akan menyambung dari pembahasan kitab kita, yaitu kitab Nasaihud Diniyah wal Wasai al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahibur Ratib. Dan malam ini kita akan masuk pada pembahasan tentang masalah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa'lamu ma'asyiral ihwan faqqahana Allah wa iyyakum fid din wa alhamana rusdana wa a'adana min syarri anfusina. Anna salata imaduddin wa ajallu mabanil islamil khamsi ba'da syahadatain wa mahalluha minad din mahallu ra'si minal jasad fakama annahu la hayata liman la ra'salah fakadzalika la dina liman la salatalah kadzalika warada fil ahbar. Ketahuilah wahai saudara-saudara yang dimuliakan Allah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepahaman kepada kita dalam urusan agama, sebab agama inilah yang menjadikan inti kehidupan kita. Dan semoga Allah juga memberikan ilham, petunjuknya buat kita, sehingga kita tidak pernah meremehkan kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari keburukan nafsu-nafsu kita yang selalu mengajak untuk tidak berbuat baik. Bahwasanya salat merupakan tiang agama. Salat adalah tiang agama. Dan salat merupakan ajallu mabani al-islamil khamsi ba'da syahadatain, urutan yang termulia dalam rukun Islam setelah kalimat syahadat. Salat itu adalah kemuliaan, urutan yang mulia di urutan rukun Islam setelah kalimat syahadat. Tempat kedudukan Islam di dalam agama bagaikan kepala yang ada di badan. Jadi salat itu dalam agama seperti kepala yang ada di badan. Sebagaimana tidak mungkin wong itu hidup kalau katik kepala. Orang itu tidak mungkin hidup kalau katik kepala. Begitu juga tidak mungkin ada agama, tidak mungkin ada iman bagi orang yang tidak mau sholat. Kalau orang katik kepala kan tidak mungkin hidup. Tak sholat, tak mungkin ada iman di hati dia. Itu maksud daripada ulama. Dan itu sudah terdapat dalam riwayat-riwayat yang banyak dari Rasulullah SAW dan juga dari para sahabatnya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizina 'ala shalah. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang muhafizin, menjaga salat. Tidak tinggal dengan salat. Kalaupun tinggal diqada, jangan ninggalkan dengan kemudian kita liwat ke baik, ditinggal kita ulangi. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang mugimin yang benar-benar istiqomah, benar-benar rutin melakukan salat, khashiin, khusyuk juga, daimin, istiqamah. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan dalam Al-Quran, dan Allah telah sifatkan orang-orang mukminin dalam Al-Quran sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah 238, hafizu ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, kata Allah. Jagalah salat yang dituliskan Allah Ta'ala, artinya salat 5 waktu, dan jagalah salatul wusta. Jagalah salatul wusta. Al-wusta ini salat pertengahan, artinya. Ya, ada pembahasannya. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegaklah kau menghadap Allah dalam keadaan khusyuk dan tunduk. Makanya kalau kita lagi salat, itu jangan kulu kele mata kita. Itu khusyuk namanya.
Kalau kita lagi sholat, jangan kulu-kili hati kita. Itu namanya hadir. Husuk tak ada banyak bergerak. Kalau kita banyak bergerak, tidak husuk. Kalau kita dengan berenggut, tak ada husuk kita. Itu menandakan tak ada husuk. Kalau husuk tu sukunul jawari, anggota badan kita tu diam lah, mantap. Itu salat yang sempurna. Makanya salat yang dituliskan Allah dalam Al-Quran, salat artinya salat yang diwajibkan Allah dalam keseharian kita. Yang pertama zuhur, bukan lohor, zuhur. Yang kedua asar. Kalau zuhur, kenapa disebut zuhur? Pakai zod, pakai hak, pakai ro. Artinya zuhur, nampak. Salat yang nampak di tengah siang, maka disebutlah dengan zuhur. Kalau asar itu apa? Asar itu adalah yang condong ke arah maghrib. Itu asar namanya. Kemudian maghrib apa dia? Maghrib adalah gharab, tenggelam. Salat yang dilakukan ketika tenggelamnya matahari. Isya apa dia? Salat yang asya. Isya itu awal malam. Salat isya itu adalah salat yang dilakukan di awal malam. Kalau maghrib itu kan salat yang dilakukan setelah tenggelam matahari. Kalau isya, salat yang dilakukan di awal malam. Subuh apa dia? Subuh itu sesuai dengan namanya, pagi. Salat yang dilakukan di awal pagi. Nah itu maka disebut dengan salat subuh. Atau salat-salat yang 5 waktu itu. Fatilkah hiya salawat. Inilah salat 5 ikok. Zuhur, nah jadi antum dalam kitab manapun biasa yang pertama ditulis oleh ulama salat zuhur. Fikih itu, kalau kita belajar fikih juga pasti yang pertama zuhur. Tidak pernah subuh dulu, zuhur. Padahal subuh kan pagi zuhur. Kenapa? Sebab salat zuhur ini adalah salat yang pertama kali dilakukan Rasulullah setelah Nabi menerima perintah salat. Itu salat zuhur. Sebab dulu sebelum Nabi menerima perintah salat, Nabi melakukan salat juga menurut agama Nabi Ibrahim. Kapan Nabi melakukannya? Kalau dalam riwayat dikatakan Rasulullah SAW mengikuti salatnya Nabi Ibrahim. 2 rakaat sebelum terbitnya matahari dan 2 rakaat setelah tenggelamnya matahari. Itulah yang dilakukan Rasulullah. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada kalimat Nabi Muhammad itu sholal isya al-awahir. Waktu salat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi itu melakukan salat isya-nya diakhirkan. Maksudnya salat isya itu bukan salat isya. Bukan salat isya yang kita lakukan sekarang. Salat yang dilakukan setelah tenggelamnya matahari. Waktu itu Nabi melakukannya setelah pulang dari Mi'raj. Dilakukan Rasulullah SAW. Nah, salat 5 waktu ini tidak boleh seseorang dari muslimin meninggalkannya sedikit pun tidak boleh. Tidak boleh dalam keadaan manapun juga. Fi halin minal ahwal, dalam keadaan mano juga, madama yakilu, selagi akalnya masih nempel di kepalanya. Jadi kalau pengen disebut wong berakal, kalau pengen disebut akalnya masih nempel di kepalanya, wajib sholat. Walau balagha bihil ajzi wal marad ila aqsa ghayatihi. Walaupun lemah sudah, tak kuawo lagi sudah. Walaupun sakitnya sudah tak pacak lagi tegak, terkapal. Walaupun puncak sakitnya, sepucuk-pucuknya, tetap wajib sholat. Kenapa? Akalnya masih nempel. Jadi kalau tidak nak sholat, berhentilah jadi orang berakal. Ya, jadi gampang solusinya itu. Kalau tidak nak sholat, jadilah wong majnun. Tahu majnun Nah, ayo, kalau wong majnun tak wajib sholat. Itulah tadi, kalau selama akal kita masih nempel, nak sakit mak mano baik wajib solat. Sat, tak baca sat solat kalau sakit. Siapa ngomong? Yang tak baca tu kamu nyuna tak belajar. Kaifiah solat sakit itu kan ada caranya. Manusia muslimin ini yang tidak belajar, makanya ngomongnya digampang-gampangnya. Termasuklah ancaman Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia termasuk dalam kelompok kategori dimasukkan Allah dalam jurang neraka wel. Orang-orang yang khusus yang meninggalkan salat atau menggampangkan salat atau meremehkan salat. Itu masuklah. Di dalam hadis diriwayatkan di dalam neraka itu ada sebuah lembah namanya Mulham. Mulham itu lembah yang khusus untuk orang-orang yang meninggalkan sholat atau meremehkan sholat. Dilemparkan dari jurang neraka Mulham itu, sebelum nyampak ke bawah, lancur duluan badannya. Namanya Mulham. Jangan coba-coba.
Jangan ngetes, jangan ngetes. Ini bahaya. Makanya perhatikan salat. Kemudian di dalam ayat tadi, hafizu ala sholawat, salat 5 waktu. Wa sholatil wusta, dan jagalah salat wusta. Salat wusta itu salat pertengahan. Al wusta itu artinya pertengahan. Ulama mengatakan salat asar. Salat asar itu salat pertengahan antara siang dan malam. Makanya disebut dengan salat asar, disebut dengan salat wusta, sebagaimana diriwayatkan dalam satu riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam wusta tadi dan dikatakan oleh Rasulullah itu salat asar? Sebab salat asar itu ada kekhususan yang lebih dari salat yang lain. Makanya sudah pernah anda sampaikan, kalau kita tidak salat asar, amal kita seharian habis kalau tidak diterima sama Allah. Habita amalu, habis. Kita dari pagi solat, habis subuh kita bangun jam 1 malam umpama. Tahajud, kemudian solat subuh, kemudian wirid pula, berzikir, ngaji pula, solat duha pula, lah solat duha, kemudian solat lagi zuhur, ba'diyahnya segala macam, tapi pas asar tidak solat, habis amalnya seharian itu dihabiskan Allah. Habita amalu, kata Rasulullah. Itu yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Umar itu kan pernah tinggal sholat asar. Bukan tinggal sholat asar, sholat tinggal asar berjamaah. Kalau tinggal sholat asar tidak pernah. Sholat asar tinggal berjamaahnya. Itu dibagi ke galo langsung hasil kebun kumoy. Baiklah galo kaum muslimin. Untuk tahun ini ku bagikan galo sama kaum muslimin. Gara-gara aku nyingoi kebun kurma itu sehingga aku keliwatan sholat berjamaah asar. Itu jamaahnya itu. Apalagi sholat asarnya kalau ditinggal ke. Tak tahu lagi, meledak langsung. Kata kau rumahnya rinjuknya kalau menggali. Nah inilah. Jadi sholat asar itu penting. Wa dzalika ma'rufun wa masyhurun fil Islam. Itu sudah pendapat yang paling ma'ruf, yang paling terkenal itu sholatul wusta itu sholat asar. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan sholat subuh. Sebab sholat subuh itu juga sholat yang pertengahan antara malam sama siang. Tapi yang paling muktamad sholat asar itu, sholat wusta itu sholat asar. Sholat asar jumlahnya 4 rakaat, tak boleh lebih. Ya kalau lebih berdosa, ya tak boleh. Jadi harus 4 rakaat. Apalagi kalau kurang, sampai hatta balagona, telah sampai kepada kami sebab turunnya rukhsah, tak ada rukhsah, keringanan. Sholat hub itu sholat di medan perang. Itu ada sebab, asbabun nuzulnya. Kenapa Allah turunkan perintah solat hub? Solat hub itu solat di dalam medan perang ketika kita ketakutan menghadapi musuh. Gara-gara diceritakan annal muslimina kanu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ghazawat. Pada suatu saat kaum muslimin bersama Rasulullah di dalam salah satu peperangan. Ghazawat ini perang yang dihadiri Nabi, namanya Ghazwah. Jadi orang muslimin sahabat melok perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla bihim alaihi salatu wassalam salat az-zuhur alal wajhil ma'hud. Pada waktu itu Nabi Muhammad di medan perang, belum salat hub belum turun itu. Nabi salat zuhur bersama mereka dalam keadaan sempurna salatnya. Artinya salat zuhur yang dilakukan Rasulullah itu 4 rakaat benar-benar ngadep kiblat segala macam lah. Komplit dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Wa kanal musyrikun qariban minhum. Pada waktu itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir ngintip, nyingoi apa yang dilakukan pasukan Rasulullah ini. Diintipinya, dijingoinya, yarawnahu, dijingoinya. Falamma farahu fi min salatihim, setelah selesai Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya kaum muslimin salat, qala ba'dul musyrikin, sebagian orang musyrik ngomong dengan kawannya. Apa katanya? Coba, lau arultum alaihim wa hum fi salatihim. Coba kita serang mereka ketika mereka salat. Musyrikin ngomong, kita serang mereka ketika mereka sholat supaya kita menang. Jingoan kelemahannya, lagi sholat kita serang, tidak mungkin stop, kita lanjak jika musyrikin. Waktu mereka sholat, waktu mereka sholat, mereka berkata, kenapa? Apa dikatakan? Maka sebagian kaum musyrikin ada yang paham, yang ngerti, yang sudah tahu dengan Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, kita serang lagi sholat, tapi gampang katanya. Habis ini ada sholat lagi. Habis ini kata kaum musyrikin mereka sholat lagi. Nah sholat yang bakal mereka lakukan setelah sholat zuhur ini, kata kaum musyrikin yang ngomong sebagian tadi,
lebih mereka cintai dari orang-orang tua mereka dan anak-anak mereka. Jadi orang musyrik di zaman Rasulullah itu tahu salat asar itu salat yang sangat dikokohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi sekarang, zaman sekarang, mau balik begawi, atau kan jam 4. Kadang-kadang males salat di rumah, di tempat begawi. Di rumah be. Tahu-tahu di jalan macet. Ujung-ujung nyampe ke rumah parak maghrib. 5:30. Kalau nak salat, kadang-kadang nyampe ke rumah tersendai dulu. Belum nak nyingok pisang goreng pucuk meja. Belum nak teh manis segala macam. Ujung-ujung asar liwat. Ya Allah, habis pahalanya. Makanya asar itu sangat diperhatikan Rasulullah di zaman itu. Orang-orang kafir pun tahu. Mereka memperhatikan bahwasanya salat asar ini salat yang lebih dicintai oleh Nabi, lebih dicintai oleh kaum muslimin ketimbang mereka mencintai ayah-ayah mereka dan anak-anak mereka. Asar ini di zaman Rasulullah SAW. Maka dikatakan fanazala Jibril. Allah kan tahu. Maka Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW membawa perintah salat khawf. Sejarahnya. Kenapa? Karena kan kalau kita salat kan kalau kita salat seperti kita salat biasa ini kan kita ngadep ke mana? Ngadep kiblat. Tapi kalau salat khawf tidak ngadep kiblat, ngadep ke arah musuh. Kalau kita ngadep kiblat lanjak gong dari belakang. Oh, kita nak ibadah jangan ngadep kiblat. Tak baca. Kalau salat khawf itu ngadep ke musuh. Makanya salat khawf itu dalam hadis kalau tak salah ada 7 macam apa 8 macam caranya, kaifiahnya. Kalau kita lakukan berjamaah ada caranya. Cara berjamaah pun bermacam-macam caranya. Kalau kita melakukan paling mentok caranya kita salat sambil ngok pedang. Ya waktu salat berjamaah pun ngok pedang juga. Nah, paling mentok kita salat sambil berperang. Salat ngadep musuh. Ada musuh nyerang, berperang dulu. Barulah kita nak rukuk umpama. Sami Allah Alhamdulillah ada musuh, berperang dulu. Kalau umpama mati, woi syahid itu meninggal dalam keadaan salat. Wuduk wajib seperti biasa wuduk. Sama salatnya seperti biasa. Wuduknya wajib. Tapi yang diperbolehkan dirukhsahkan namanya. Diringankan itu boleh tidak ngadep kiblat. Satu-satunya salat dua kok salat yang diperbolehkan tidak ngadep kiblat. Apa? Pertama, salat sunnah perjalanan. Yang kedua, salat khawf. Kalau kita melakukan perjalanan jauh, kita disunnahkan untuk melakukan salat sunnah safar namanya. Nah, salat sunnah safar tidak perlu ngadep kiblat. Boleh. Tak boleh. Ada ulama yang berpendapat waktu takbirnya ngadep kiblat. Ada lagi pendapat ulama tidak perlu ngadep kiblat. Salat sunnah safar tapi bukan salat wajib. Kalau solat wajib tidak pacak tak ngadep kiblat, harus ngadep kiblat. Kalau tak ngadep kiblat diulang solatnya. Kalau solat sunnah safar tak apa-apa, tidak ngadep kiblat. Asal jangan numbu pucuk kendaraan. Kita yang sopir tadi tahulah tak pacak kan. Kalau yang makmum di belakang pacak, yang monceng pacak. Yang jadi penumpang pacak solat sunnah safar. Allahu Akbar. Duduk dia. Tapi dengan catatan wuduk seperti biasa ada wuduk. Itu kan? Atau tayamum kan? Salat. Allahu Akbar. Sekali lagi salat khawf tidak diwajibkan ngadep kiblat. Bahkan kalau umpama musuh tu di belakang kiblat, mesti kita ngadepi musuh bukan ngadep kiblat. Itu. Belum pernah kita Belum pernah kita salat khawf. Tak lama lagi insyaallah. Kita jihad fisabilillah. Kapan waktunya? Wallahu a'lam bishawab. Siap apa? Menghadap orang kafir. Apa takut anak bini mati? Kata Nabi apa dia? Manusia akhir zaman ini kena wabah. Wabahnya wahan. Wahan tu tahu tak? Takut mati. Wabahnya wahan kata Nabi. Takut mati. Sebenarnya tidak. Makanya anak-anak di Palestin sana, Masya Allah, kecil-kecil. Ada survei ditanya oleh orang Indonesia. Disurvei anak-anak yang umur 4-5 tahun sampai 7 tahun. Ditanya cita-cita nak jadi apa? Ada yang jadi dokter, ada separuh berapa ikut ngangkat tapi sungkan galak ngangkat. Siapa nak jadi pejabat, ada yang ngangkat sungkan galak. Siapa yang nak jadi presiden, ada yang ngangkat. Siapa nak jadi presiden, ada yang ngangkat tangannya. Begitu ditanya, siapa nak berjuang fisabilillah, langsung ngangkat galau. Seluruhnya budak kecil-kecil tadi tangannya ngangkat setinggi habis untuk mendapatkan jihad fisabilillah. Masya Allah. Makanya kita doakan kaum muslimin yang ada di sana. Jangan lepas doa. Sebenarnya kita ni sudah disunahkan untuk melakukan kunut nazilah. Kunut nazilah tu setiap
rakaat rukuk terakhir. Setelah rukuk terakhir waktu i'tidal di dalam setiap salat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Subuh tinggal gabung ke doanya. Habis doa kunut kita tambah dengan doa nazilah. Allahumma altub bina warhamna wansurna wahfazna. Kemudian apa? Allahumma akfina syarrum wa iyyahum syarra masaibad dunya waddin. Itu banyak. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahul islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma warfa' anna wa jamil muslimin minal aza wal bala wal waba wal hurub tu perang, wal fitan wal mihan wa jami'an wa bala ma zahara minha wa ma batun. Itu doa. Kita setiap salat sudah mestinya berdoa. Kita ni akan insyaallah Islamnya akan menang. Akhir zaman Islamnya akan menang. Wallahu alam kapan zamannya. Tapi ketika zaman itu terjadi sudah menjadi titik akhir kiamat. Sudah menjadi titik akhir kiamat. Jadi kita tidak usah takut menghadapi kematian, itu tidak usah takut. Kita bakal mati kalau sebenarnya. Apa yang nak kita takutkan? Cuman yang kita pikirkan pengen mati baik. Jangan sampai mati kita mati. Kalau pengen mati baik. Itulah tadi. Makanya luar biasa itu. Orang-orang yang benar-benar berjuang. Salat hub itu tadi. Aja kapan-kapan kita pakai itu. Kapan-kapan kita pakai salat hub itu. Cuman sekarang belum. Kita kan belum berperang kan. Salat hub hanya ada di waktu perang. Di luar perang tidak. Makanya bolehlah kapan-kapan belajar khusus masalah fikihnya salat hub itu. Cuman kalau anak pribadi, kalau anak liwatkan sebelum waktunya. Kalau nak belajar nian, aja khusus. Kadang-kadang orang ni tak faham. Mangap-mangap nyingelnya. Apa dia? Salat hub itu kan salat yang di luar biasa. Bayangkan antum. Kalau seandainya salat itu tidak wajib. Pastilah orang berperang itu tidak diwajibkan salat oleh Allah Ta'ala. Itulah. Makanya kita ni berfikir. Ulul albab, kita ni orang-orang yang punya albab. Tahu tak albab? Albab tu labib. Labib tu pikiran. Kalau kita punya anak namanya Muhammad Labib, Muhammad yang berpikir, ahli pikir, punya akal. Kita ni diberikan Allah pikiran. Kalau kita berpikir, lah kalau solat itu tak wajib, tak wajib, berarti wong yang berperang itu dulu tak diwajibkan Allah Ta'ala. Ternyata wong berperang itu lagi diwajibkan solat. Mak mana wong yang sehat normal? Wong yang cuma sakit perlu, apalagi sakit puncak sakit lagi masih salat. Itu maka ingat kalian. Allah yarham Ustaz Mahdi meninggal. Itu ceritanya kita lah tahu kan. Beliau tu kencing, kencing waktu jam 12 tu beliau tu netes sebab beliau nak ditusukkan selang kencing tu nandak. Beliau nandak, akhirnya ada najis yang nyampak ke badannya, akhirnya beliau mandi. Beliau mandi. Takut apa? Takut tidak meninggalkan solat tadi. Takut. Bukan main. Sakit itu. Parah. Nak nguling lah terkapal. Tak sadar lah. Masih. Kecuali kalau tak sadar. Dui kok yang tak solat. Yang apa? Yang sakit sama yang mati sama yang gilo. Yang tak boleh solat. Yang gilo ni artinya bukan gilo baik, hilang akal sudah. Nah, kalau model wong koma kan tak kasih akal lagi, dah wajib dia solat sudah. Wong koma yang tak kasih akal lagi sudah tak wajib dia solat. Tapi kalau masih dia berakal, masih pacak ngomong walaupun lemes, masih wajib solat. Ajari bising kuping. Itu solat. Jangan main-main dengan solat. Allah juga berfirman banyak sekali dalam Al-Quran. Allah banyak sekali berfirman di antaranya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang mukminun yang mana mereka di dalam salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini ciri-ciri orang mukmin ni. Orang mukmin itu adalah orang yang berpaling dari pembicaraan yang tidak katik manfaat. Orang mukmin duduk ngomong kuong, duduk ngomongkan kosong, tak katik cerita, kosong cerita. Orang mukmin anda. Nanda, itu ciri-ciri mukmin. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang mukmin tu cirinya kalau dia sudah wajib mengeluarkan zakat tidak pernah nunda dengan zakat. Bahkan senang mengeluarkan zakat. Kalau wong miknari wajib zakat mulai diakalinya. Dia lagi nak mengeluarkan zakat mulai jajankannya duit tadi.
belinya tanah lah, belinya mobil lah, sehingga seperti tadi kurang. Lah dia tahu itu namanya ngakali itu, ngakali. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang mukmin tu selalu menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluan ni matanya tidak pandang melihat aurat, tidak gampang melihat maksiat. Sehingga kan sumber maksiat di badan kita ni dua, perut sama kemaluan. Sumber maksiat kita ni dua, perut sama kemaluan. Kalau perut lapar, wong pacak berbuat sesuatu yang dilarang Allah Ta'ala. Kalau nak syahwat naik, apalagi kata wong, tambah jadi. Itulah duit kok ini yang paling dahsyat ni. Sebab itulah harus dijaga duit kok ini. Perut sama kemaluan. Walladzi illa ala azwajihim aw malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali syahwat mereka tadi disalurkan kepada istri-istri mereka. Aw malakat aymanuhum, atau budak-budak mereka. Ghairu malumin, itu tidak apa-apa. Baru boleh. Makanya wanita, istri itu kalau suami punya hajat, jangan tak ditolak ke. Jangan tak dilaksanakan. Kenapa? Dosa. Kalau suaminya nikah lagi marah dia. Kadang dia yang galak nolak ajaan suaminya. Itu bahayanya. Makanya Allah sebut ke dalam Al-Quran ini ayat. Dia aku nandak. Kau dewek yang salah. Aku ngajak kau tiap malam. Sakit semangatnya. Tapi kau nolak. Berdosa pula. Tak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Betina nolak ajaan suami. Dalam keadaan sehat. Kalau dalam keadaan haid, dia wajib nolak. Kalau dalam keadaan sehat, normal, kata apa-apa, tidak boleh nolak. Kalau suami berkehendak. Haram hukumnya. Jangan marah sama laki. Kalau laki tak tunjuk duit nafkah. Tak berdosa laki. Jangan marah. Kalau laki tak tunjuk duit nafkah, gara-gara bini tadi nandak melaksanakan hajat suaminya, tidak berdosa suami. Bini lakinya tidak berdosa, tak tunjuk nafkah. Itu ciri mukmin tu. Begitupun wanita muslim mukminat, itu juga cirinya. Faman ibtagha wara'a zalika, barang siapa yang membelakangi hal tersebut, faulaika humul adun. Inilah musuh, kata Allah. Orang musuh ni yang seperti ini, melarang perintah Allah, melanggar perintah Allah. Itu musuh. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang mukmin selanjutnya ciri-cirinya adalah mereka selalu menjaga amanat, tidak pernah ngingkar janji, tidak pernah mengkhianati kepercayaan orang dengan dia. Baik amanat tentang urusan dunia, amanat tentang urusan akhirat. Amanat, ilmu ni amanat. Ilmu ni kalau kita tak sampaikan, berdosa gitu. Amanat. Orang mukmin pasti tahu dengan ilmu. Makanya orang mukmin amanat. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang mukmin tu selalu menjaga solatnya. Dijagonya dengan benar. Jadi ini aneh kalau ada orang tidak solat itu aneh. Maka dari sinilah sifat manusia ni sebenarnya, jenis sifat manusia ni, makhluk ini adalah al-hala wal jaza. Tahu tak? Gelisah. Kita ni makhluk Allah manusia ni paling banyak gelisah. Sikap lagi sifat kita ni jaza, gampangnya mengeluh. Gampangnya tersendai sama orang. Gampangnya mengeluh. Indah masisar, kalau dapat keburuan mulai berkeluh resah. Wal mana, tapi ketika dapat kebaikan, getah basah. Dapat rezeki, getah basah. Giliran buntu, berniat. Kalau aku punya duit, cak ini, aku insya-Allah mudah-mudahan dapat gawian, aku dapat gawian, aku nak jadi. Begitu dapat gawian, mulai getah basah. Bejo pula. Itu sifat manusia sudah. Dan Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran. Kenapa? Khuliqal insanu dha'ifa. Memang manusia itu sifatnya lemah. Manusia itu sifatnya lemah. Jadi dari sebab itulah seakan-akan Allah tu ngomong. Allah tu berbicara. Apa kata Allah? Seakan-akan. Innal musallina alal haqiqah. Orang-orang yang solat sebenarnya mereka itu tidak termasuk orang yang gelisah, tidak termasuk orang yang berkeluh resah, dan tidak termasuk orang yang getah basah. Itu disebutkan Allah illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun, mereka yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan salat 5 waktu dengan sempurna. Dia orang-orang ini tidak bakal pernah berkeluh resah, tidak bakal pernah gelisah, tidak bakal pernah getah basah. Ya inilah, tapi solatnya nak benar. Nak tahu tata cara solatnya.
Mana waktu kita solat ini, mana waktu itu taruh adabnya. Itu diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Jadi itu seperti yang dikatakan Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam. Allah Nabi Muhammad bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," kata Nabi. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Kita nyengok Nabi tak? Tidak. Mimpi lagi tak pernah. Nyengok Rasulullah kan tidak. Mak mana solat Nabi? Kalau kita nyengok langsung Rasulullah lain. Tapi kalau dalam mimpi pun juga tidak baca jadi dalil. Nyengok langsung masuk Rasulullah. Kama ra'aitumuni, sebagian kalian melihat aku secara langsung, secara kasat mata. Solat. Nah, solat yang disolati Nabi itulah kita seperti solat itu harus. Itulah. Fal musalli alal adba wal iktida bi Rasulillah, orang yang solat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam solatnya menurut wajhil ladzina qalatul ulama al ummah, menurut hal-hal yang telah dibawa oleh ulama, dibawa oleh salaf kita, dibawa oleh khalaf kita radhiyallahu anhum ajmain. Ini salat Nabi cak ini. Sebenarnya ana sudah pernah sampaikan kemarin. Salat yang kita lakukan ini sudah benar. Cuman tinggal kita menyempurnakannya, bae. Salat yang kita lakukan sudah benar, tinggal kita menyempurnakan, bae. Bagaimana cara menyempurnakannya? Khusyuknya mungkin. Mungkin dari segi zahirnya, batinnya kita sempurnakan. Dari segi perbuatan kita sempurnakan. Tinggal sempurnakan, bae. Sudah benar. Nah, kalau kita sempurna salat kita menurut sunat yang dilakukan Rasulullah, maka salat yang kita lakukan tadilah, itulah kita disebut Allah dalam Al-Quran, minal muqimina lis-shalah wal muhafizina 'alaiha. Baru kita termasuk orang-orang yang benar-benar menegakkan salat dan benar-benar menjaga salat. Kalau salat kita sesuai dengan salat yang diajarkan oleh ulama mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau salat kita tidak mengikuti Rasulullah, maka salat kita belum termasuk muqimin. Wajarlah kalau Allah sebut ke dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar. Dan ingat kepada Allah itu adalah sesuatu yang benar-benar besar. Artinya apa dia? Kalau salat kita ngikuti Nabi Muhammad, ittiba dengan Rasulullah, baru kita termasuk salat yang pacak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kan banyak orang salat sekarang ini. Habis salat main ke duit bank, rentening. Salat masya-Allah paten, maki imam, maki sauban. Maki baju gak bagus. Maki rapi baju, tapi pas keluar dari situ ternyata gawenya rentening. Banyak. Berarti salat yang dia lakukan tidak pacak menyelamatkan dia dari kekejian dan kemungkaran. Kenapa? Salatnya tidak ada benar. Makanya salat yang sempurna itulah yang kita cari. Kan sama seperti wong yang makan haram, wong yang pencariannya haram, salatnya betul, percuma baik salat juga terima sama Allah. Tak kata cerita, sebab Allah itu akan menerima yang bagus-bagus. Allah tidak akan mungkin menerima yang buruk-buruk. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, kata Allah. Yang diterima Allah itu hanya yang ada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa tidak mungkin pencariannya haram. Jadi jangan antum fikir, aduh, rajin solat, tapi galak ngapa? Pasang SDSB dulu zaman SDSB. Wajin duitnya banyak, dia rajin solat, tak tahu pencariannya dari mudi gua. Apalagi jadi calok itu kalau dak do pacak kita dak kati iman, mudi kuang tu lah. Calok tanah, calok ini, nak penting laku. Wah kemana? Bagus ini, bagus. Tak tahu ni hancur separuh. Itu mah. Jadi tak suruh calok. Kalau caloknya benar, iya insyaAllah. Cuman kata ulamanya, kalau calok itu tak pacak kayo. Tidak pacak kayo. Yang namanya calok. Apa kalau bahasa kita ni calok? Mulo. Bukan jualan ulo, bukan. Mulo. Mulo itu nah, mulo itu kata ulama tidak bakal kayo wong mulo itu. Ya sebab ya mulo. Itu beda dengan kita bermodal. Kalau bermodal baru kita jual, lain ceritanya, bukan mulo itu namanya. Apa namanya itu? Muga.
Tak boleh cik. Nah, itu seperti itu. Jadi artinya apa dia? Ya kita benar-benar nak nyagonyo. Kalau kita fikir, oh rumahnya bagus, rajin solat ke masjid, tapi pencariannya haram. Jangan antum jingok dunianya. Manusia itu jangan dijingok dari dunia. Sebab Allah itu membagi ke dunia kepada wong yang beriman sama wong tak beriman. Kadang-kadang bagi wong beriman lebih banyak dari wong tak beriman. Ngapa? Sebab memang tempatnya nian dia di dunia ini. Surgonya dia di dunia ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad-dunya jannatul kafir, kata Nabi. Wasijnul mukmin. Dunia ni penjaranya wong mukmin, surganya wong kafir. Jadi kita tidak usah heran, yang dimaksud wong kafir ini kan umum sifatnya. Ada wong kafir memang tak beragama Islam, ada wong kafir dengan nikmat. Ada wong kafir. Jadi dua-duanya kena. Wong kafir itu kan umum sifatnya. Ada wong kafir dak memang dak ada solat. Ada wong kafir dengan nikmat. Walaupun dak termasuk dengan wong kafir dak solat, tapi kena bagiannya juga dia asik dengan dunia dia. Seakan-akan hidup ini selama-lamanya di dunia. Angan-angannya banyak nian. Ngapo? Dia bakal ngejar, aku bakal bangun rumah gedung. Rumah aku insya-Allah nyingok liwat di depan jalan veteran itu, ngelewati rumah yang sebelah kiri. Rumah yang seberangan Eropa, ada toko besar sebelah kiri itu. Oh, rumah aku kayak cak ini. Paham Tahu tak rumah siapa? Tahu tak usah sebut ke? Rumpah menyingok rumah Haji Alim. Woi, rumah aku angan-angan. Oh, akhir menggebu-gebu nak dunia tadi. Ujung-ujung kopiannya miring. Tak mampu nyampihnya. Sebab itulah manusia tadi. Ngakek jago be solat sudah. Kita ni kenikmatan yang paling nikmat tu kalau kita tenang jiwa kita. Nikmat kita. Walaupun kita katik duit, tapi tenang. Justru kalau kita tak tenang itulah gelabak gelubuk. Kalau kita tak solat, kemudian tidak dicoba dengan dunia, mulai gelisah. Tapi kalau kita solatnya benar, sempurna, husuknya, begitu datang cobaan dari Allah, sikap ibadah dengan sabar. Kita kayak tenang, nganteng. Ada Allah pasti bukakan jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Pasti tak mungkin tidak. Sudah janji Allah dalam Al-Quran. Asal sabar. Aisyah, analah sabarlah 3 tahun. Baru 3 tahun kau. Coba kau melok Nabi Ayub dulu 18 tahun. Sabarnya 18 tahun. Nah, kalau kau 18 tahun, kalau sabar benar-benar, ibadah kau sempurna, nah kau jingok dia hasil. Baru 3 tahun kau, belum apa-apa. Ya Ustaz, anak sabar, rumah tak sabar. Ya itulah inti dewek, bukan urusan ustaz. Urusan inti dewek itu. Nah, seperti itu contohnya. Jadi summa inna shalah suratun zahira. Salat itu ada bentuk zahir. Wa haqiqah batinah, dan ada juga bentuk hakikat atau bentuk batin. La kamala lis salat wala tamama laha illa bi iqamatihima jami'an. Salat itu tidak akan sempurna dan tidak akan tegak apabila tidak menegakkan dua iqah itu. Salat dalam bentuk zahir dan salat dalam bentuk batin. Mana salat dalam bentuk zahir? Fahiyal qiyam. Salat dalam bentuk zahir adalah pertama tegak. Kalau salat fardu tidak boleh kita duduk kalau kita masih mampu tegak, tidak sah salat kita. Kalau salat fardu, sebab maka rukun salat itu adalah berdiri bagi yang mampu. Kalau kita masih pacak berjalan, masih pacak ke masjid, pacak mau salat, tiba-tiba di masjid kita salat duduk, tidak sah salat kita. Kecuali kalau barangkali kepala kita ngubeng, tegak tu ngubeng, mungkin tak payah. Itu lain lagi pembahasannya. Ini masih mampu tegak, maka disebutkan al-qiyam di sini, tegak. Kedua apa dia? Salat dalam bentuk zahir, qiraah, bacaan kita, Fatihahnya kita. Itu nak diperhatikan, itu zahirnya salat itu. Jangan main-main dengan zahirnya salat, rukunnya salat. Rukuknya kita nak sempurna. Allahu akbar. Ini macam-macam ni kalau anak galak nyingok wong solat ni bukannya memperhatikan wong, kadang terjingok. Model-modelnya macam-macam itu. Sama cak model Palembang ni, banyak modelnya kan, ada model gendum ada model liwah banyak kan modelnya, ada model tahu, ada model telur kan. Nah, sama juga wong solat banyak modelnya juga. Ada yang model, ada yang pas sujud Allahu akbar. Aduh, ya Allah Pak manalah kira-kira kita nyingok Nah, ini bentuk zahir. Bentuk zahirnya baik kurang sempurna. Sujudnya kopiah, nutup kening. Banyak itu. Ada lagi yang solat begitu rukuk, begitu rukuk terbuka baju belakang ini. Kejinguan pula garis tengahnya. Banyak tak itu? Nah, kok mana lah kita kira-kira cak itu?
Kita yang tahu sebenarnya kalau tunjuk tahu lebih bagus kan. Kalau baca kita tunjuk tahu kalau sudah selesai sholat. Sebenarnya kalau dalam sholat juga tidak apa-apa kita tunjuk tahu dia. Sebab sholatnya batal. Itu nyengok, Pak, kejingokan Pak, pantatnya. Nah, kan dia batal kan. Nah, bagus itu tidak apa-apa. Tunjuk tahu ketika dia sholat. Lebih bagus itu. Sebab itu kan syarat menutup aurat. Kalau aurat terbuka kan tidak sah sholatnya. Itu bentuk zahirnya tu. Kewajiban sholat secara zahir itu. Ada juga sholat itu dalam bentuk batin, hakikat. Apa contohnya? Khusyuk, hadir hati kita, ikhlas untuk Allah Ta'ala, tadabbur, memahami bacaan yang kita baca. Oh, dengan khusyuknya, idza zulzilatil ardu, Sayyidina Umar itu pernah dia sholat sampai saking khusyuknya sholatnya, dia ulang-ulangi sampai subuh. Di sholat malam itu saking khusyuknya ayat sikok itu diulang-ulanginya terus. Saking nikmat ayat itu. Ada riwayat pernah mengatakan sampai pingsan dia, batal sholatnya. Saking khusyuknya mentadabburkan ayat yang dibaca itu. Itu tuh kalau kita tadabburkan ayat surat Zalzalah itu baik, Masya Allah khusyuk gitu. Antum tahu artinya waktu maca surat itu, waktu sholat sunat kita praktekkan atau imam pas lagi maca kita bayangkan artinya, tadabburkan maknanya, ya Allah. Yauma tuhaddisu ahbaraha, pada hari itu nanti akan datang zamannya bumi memberi kabar tentang cerita dia. Melepaskan beban dia, tak kuat lagi. Nampung dosa banyak manusia. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis, setiap pagi bumi itu ngomong. Tak usahkan bumi, hari itu juga ngomong. Setiap pagi tunjuk tahu kita, mengingatkan kita, ini hari yang baru. Aku menyaksikan amalmu, kata bumi. Kemudian tanah pun juga menyaksikan kita. Lenggang-lenggoklah kau mijak-mijak punggung aku. Besok kau masuk juga perut aku. Aku pula akan ngilis kau. Makanya ada istilah tak terima bumi kan. Benar tak itu? Benar itu. Benar itu. Ada istilah ruh yang tak terima bumi. Benar. Ada riwayatnya itu. Tak terima langit. Benar. Tidak pacak masuk ke pintu langit ruh itu. Mentah lagi ke bawah. Tak terima bumi. Maka jadi setan. Itu tadi kan haknya Allah Ta'ala. Itu sebagian ulama yang ngatur kecak itu. Ruh tadi ketika meninggal, di langit tak terima. Kan ruh itu kan punya Allah. Balik ke bumi, tak terima oleh bumi. Di zaman Nabi sudah pernah terjadi cak itu. Ada wong yang membunuh wong Islam. Sampai Nabi marah. Akhirnya dia meninggal, tak terima oleh bumi jasadnya. Setiap nak masukkan ke tanah, nutup lagi tanah. Jangan main-main kita. Iya. Nutup lagi. Akhirnya dijepit ke di bukit. Tak baca, tak nimo tanah tadi. Ruhnya, jasadnya tak terima oleh bumi. Ngandak bumi nimonya. Saking buruknya amal dia ini. Membunuh sesama muslim itu. Besar dosanya itu. Itulah makanya tadi. Artinya, tadabbur bacaan kita waktu kita sholat. Tasbihnya juga kita resepi. Dan lain sebagainya dari gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan dalam batin. Ya Allah, sholat itu nak mantap. Nunduk. Cuman benar, kehusuan itu bukan dari tengkuk. Jangan mentang-mentang nunduk itu khusyuk, belum tentu. Kadang-kadang mungkin nunduk itu ngantuk. Macam-macam. Nunduk ngantuk. Tak tahu tepat tu, tidur rupanya. Bertanya pula, Ustaz, apa Ustaz hukumnya tidur dalam solat? Inilah orang tak belajar ini. Tidur dalam solat, hukumnya apa? Tak usah ke dalam solat, di luar solat lagi batal tak wuduknya. Apalagi tidur dalam solat. Nah itu seperti itu. Jadi kita perhatikan tu bentuk zahir solat kita. Ada lagi. Jadi intinya apa? Intinya zahir solat itu adalah bagian badan dan anggota badan yang nampak. Ini zahirnya solat. Jadi ketenangan kita, ngangkat tangan kita, kemudian waktu rukuk kita, ini bagian zahir solat. Tampakkan yang bagus ini. Bagian batin solat hakikatnya hati, tempatnya hati. Nah ini yang paling penting. Nazarul haq, tempat memandang Allah kita. Kalau badan kita tidak dipandang Allah, yang dipandang Allah hati kita. Ini yang paling penting ini. Hati kita perhatikan. Makanya waktu solat itu buanglah galau segala pikiran dunia. Lepas ke galau, latihan kita. Lepas ke dulu. Maka ada ulama tu waktu wuduk itu dia tunggu dulu. Wuduk itu dilamakan. Kenapa? Sebab bertib. Dia waktu wuduk tu dilamakan.
Ya dah. Sampai dia berfikir dulu, ya Allah, anak ngadep siapa? Habis ini anak berhadapan dengan siapa? Yang nyiptakan aku. Itu memang kita tak pacak, tak mampu gitu. Sebab manusia ni, kalau kita model kita ini sudah kebanyakan miringnya ke arah dunia sudah. Makanya kehusuan kita tu sudah kurang. Tapi ada orang yang cak itu ada. Kita bisa cak itu, bisa kita cak itu. Cuma nak usaha dulu. Tak pacak seengin-engin gampang-gampang main cangking-cangking, tak pacak. Sebab ada kaifiahnya pengen solat yang khusyuk itu. Yo, ada kadang-kadang kita ni kan kadang-kadang ada tak pernah tak antum tu solat tahu-tahu pengen sedih. Ada kadang tak tahu sedihnya apa dia. Yo, tak tahu sedihnya apa dia. Ada yang memang kadang-kadang Allah berikan nikmat iman. Ketika iman tu tinggi, tumpah dia. Makanya rasa nikmat solat itu. Allahu Akbar. Nabi Muhammad tu kan anak pernah sampai kan, pernah beliau solat tu sampai suara dekuan tangisnya tu kedengaran oleh sahabat di belakang. Nangis Rasulullah. Jadi tak apa-apa kalau kita solat nangis. Yang tak boleh tu kalau ketawa, nah tak boleh. Ha solat tak boleh. Kalau solat nangis tak apa-apa, asal nangisnya gerakannya tidak membatalkan, tidak bergerak dengan seluruh badan, cuma dekat. Itu bagus itu. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita sambung lagi minggu depan. Karena keduluan bunyi bel, berarti sudah masuk kelas. InsyaAllah masuk kelas, kita sudah bakal mendekati solat Isya. Kurang lebih mohon maaf. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam keadaan pertemuan malam Kamis depan. Semoga antum disehatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Taala. Dan kita mohon kepada Allah, semoga cuaca panas berubah jadi hujan. InsyaAllah Allah turunkan hujan, rahmat. Jangan diutuki lagi kalau hujan Ya, jangan panas butuh, hujan butuh, jangan. Pokoknya kita minta hujan. Kalau Allah bagikan hujan, itu rahmat Allah. Ya, bagusnya kalau hujan tadi itu antum mandi, bagusnya. Basahkan badan. Buka dikit badan gitu. Ya, itu sunnah mandi. Kalau hujan itu disunahkan Rasulullah tuh waktu hujan itu dibuka Rasulullah, perutnya dibuka oleh Nabi Muhammad. Dia kena banyak hujan. Ini rahmat kata Rasulullah. Apalagi hujan yang lama dah hujan. Itu sunnah mandinya, bagus itu mandi di waktu hujan. Mudah-mudahan besok hujan lagi insyaAllah. Mudah-mudahan diturunkan Allah. Mudah-mudahan cuaca kita stabil. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallam. Alhamdulillah bil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.